Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6A Manajemen Malam mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nama anggotanya 1 Dwi Yuliani dan yang kedua Yuyun Iswati. Di bab 9 ini mau menjelaskan tentang analisis pemasaran. Analisis pemasaran dalam pengertian sederhana adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli atau penjual dan pembelian yang dilakukan oleh penjualan dan pembeli pada waktu yang tempat tertentu. Definisi pasar secara luas menurut W.J. Thornton yaitu orang-orang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan uang untuk belanja serta kemampuan untuk membelanjakannya. Dalam penilaian aspek pasar dan pemasaran akan dibahas di antara lain cara memperkirakan luas pasar yang diminta dan pasar yang tersedia untuk mengetahui posisi perusahaan dalam industrinya guna merencanakan volume penjualan, termasuk analisis persaingan sehingga dapat merencanakan teknik dan strategi yang tepat serta sesuai untuk memasarkan barang atau jasa dari proyek yang bersangkutan. B. Market demand atau permintaan pasar. Pengertian permintaan pasar atau suatu produk atau jasa menurut Kotler yaitu jumlah keseluruhan yang akan dibeli oleh sekelompok konsumen tertentu di daerah, di lingkungan pemasaran tertentu, dan dalam suatu program pemasaran tertentu. Studi pasar bisa pula merupakan cara untuk mencari gagasan proyek ataupun untuk menilai kelayakan proyek dari segi pasarnya. Perbedaan analisis pasar untuk mencari gagasan proyek dan menilai kelayakan proyek adalah dalam analisis pasar untuk menilai kelayakan proyek. Analisis dan studi yang dilakukan lebih teliti, mendalam, dan lebih lengkap dibandingkan dengan melakukan analisis pasar untuk mencari gagasan proyek. Analisis pasar bertujuan mengetahui seberapa luas pasar produk atau jasa yang bersangkutan, pertumbuhan permintaannya, dan jumlah produk atau jasa yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. C. Lingkup kajian analisis pasar. Analisis pasar meliputi analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif mengidentifikasi, memisahkan, dan membuat deskripsi pasar, sedangkan analisis kuantitatif menghitung besarnya perkiraan penjualan 1 tahun yang akan datang. Analisis pasar meliputi hal-hal berikut, yaitu pertama, deskripsi pasar. Deskripsi pasar yaitu daerah atau luas pasar, saluran distribusi, dan praktik perdagangan setempat. Yang kedua, analisis permintaan masa lalu dan masa sekarang, termasuk besarnya jumlah dan nilai konsumsi barang atau jasa yang bersangkutan, serta identifikasi konsumen barang atau jasa. Yang ketiga, analisis penawaran barang atau jasa pada masa lalu dan masa sekarang, baik impor maupun produk lokal. Juga termasuk informasi mengenai keadaan persaingan, harga penjualan yang terjadi, kualitas dan strategi pemasaran para pesaing. Yang keempat, perkiraan permintaan yang akan datang mengenai barang atau jasa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang kelima, perkiraan pangsa pasar atau market share proyek dengan mempertimbangkan tingkat permintaan, penawaran, posisi perusahaan dalam persaingan, dan program pemasaran perusahaan. Yang kedua, prosedur analisis pasar. Ada banyak prosedur yang bisa diikuti agar studi pasar berjalan dengan efisien dan efektif. Beberapa prosedur tersebut yaitu: 1. Menentukan tujuan studi, yang kedua, studi pasar informal, yang ketiga, studi pasar formal yang terdiri dari studi data sekunder dan studi data primer, yang keempat, karakteristik permintaan saat ini, yang kelima, perkiraan permintaan yang akan datang, keenam, merencanakan strategi pemasaran, dan yang ketujuh, menilai kelayakan pasar. Yang kedua, positioning. Positioning adalah membangun persepsi relatif satu produk dibandingkan dengan produk lain. Karena penikmat produk adalah
dua macam positioning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, repositioning, yaitu kegiatan yang melibatkan penggantian identitas produk, jalinan kompetitor yang ada, dan mengubah citra yang ada di benak konsumen. Yang kedua, depositioning, yaitu kegiatan untuk mengganti jalinan kompetitor. Tujuannya adalah untuk mengganti segmen pasar, dan kegiatan ini mengharuskan pemilik merek untuk mengubah citra produk yang ada di benak konsumen. A. Strategi positioning produk. Beberapa hal mendasar dalam membangun strategi positioning satu produk antara lain positioning pada 1. Fitur spesifikasi produk. 2. Spesifikasi penggunaan produk. 3. Frekuensi penggunaan produk. 4. Alasan memilih produk tersebut dibandingkan pesaing. 5. Melawan produk pesaing. 6. Melakukan pemisahan kelas produk. 7. Menggunakan simbol budaya atau kultur. B. Konsep positioning. Secara umum ada 3 tipe konsep positioning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsional position. Memecahkan masalah, menyediakan manfaat bagi konsumen, memperoleh persepsi yang menyenangkan dari investor. 2. Simbolik position. Peningkatan citra diri, identifikasi diri, rasa ikut memiliki, dan tingkat penghargaan lingkungan terhadap perusahaan. Membangun pengaruh yang cukup kuat dalam segmen pasar tertentu. 3. Experiential position. A. Mampu menstimulasi sensor motorik. B. Mampu menstimulasi sensor kognitif. 3. Merek. Merek adalah simbol perwujudan seluruh informasi yang berkaitan dengan produk atau jasa. Merek terdiri atas nama, logo, dan seluruh elemen visual lainnya seperti gambar, tipografi, warna, dan simbol. Merek juga merupakan visualisasi dari citra yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Dalam konteks lain, mereka sering menggunakan kata trademark atau merek dagangan. B. Model analisis kelayakan bisnis dalam pemasaran. 1. Konsep analisis kelayakan bisnis dalam pemasaran. Aspek pasar studi kelayakan bisnis merupakan inti dari aspek yang harus disusun dari rancangan studi kelayakan bisnis. Hal penting yang akan dianalisis dari aspek pasar yaitu A. Permintaan pasar terhadap produk yang akan disediakan. B. Uraian analisis tingkat persaingan sekaligus strategi dalam pemasaran produk. C. Hasil metode dari aspek pasar yang dapat menempatkan produk di tengah persaingan. 2. Analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek pasar dan pemasaran yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis, yaitu sebagai berikut. A. Daya serap pasar. Daya serap pasar merupakan peluang besar pasar yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan hasil produksi dari usaha atau proyek yang direncanakan. Untuk melihat daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkan, pada umumnya dapat dilihat dari segi 1. Permintaan, yaitu ada atau tidaknya selera konsumen. 2. Penawaran, yaitu ada atau tidaknya peluang penawaran. 3. Market space, yaitu peluang pasar yang merupakan selisih dari permintaan dan penawaran. 4. Market share, yaitu peluang pasar yang bisa dimanfaatkan yang merupakan pembagian antara peluang pasar dan jumlah pesaing yang akan masuk ke bisnis yang sama. B. Penawaran yang ada. Market share menjelaskan tentang hal-hal berikut. 1. Kemampuan perusahaan menguasai pasar dapat dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah mempertahankan atau meningkatkan tingkat market share. Dengan demikian, pencapaian tujuan dianggap sebagai keberhasilan perusahaan. Yang kedua, kedudukan atau posisi. Perusahaan di pasar persaingan berdasarkan tingkat market share, kedudukan tiap-tiap perusahaan dapat dilakukan urutan dalam pasar persaingan. Yang ke C, kondisi pasar. Kondisi pasar adalah
Keadaan pasar yang mendasari proses dan kegiatan pemasaran dari kegiatan usaha yang direncanakan, seperti rantai pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran, dan biaya pemasaran, serta program pemasaran. C. Model analisis forecasting penjualan. 1. Konsep analisis forecasting penjualan. Pengertian forecasting penjualan yaitu suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis pada masa mendatang, yaitu pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif atau menggunakan metode matematik dan statistik, dan kualitatif yang menggunakan pendapat. Ada beberapa manfaat peramalan untuk perusahaan, yaitu yang pertama, menambah kemampuan perusahaan untuk mengadakan pengawasan informasi kegiatan tertentu atau memperbaiki proses pemberian laporan. Yang kedua, memungkinkan timbulnya teamwork di antara pemimpin. Yang ketiga, memungkinkan dibuatnya jadwal pembelian, produksi, budget penjualan, dan budget alokasi pengeluaran sehingga diperoleh pedoman dasar bekerja yang relatif lebih tepat. B. Forecasting penjualan. Forecasting penjualan merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Peramalan penjualan adalah dasar dari anggaran penjualan yang pada akhirnya menjadi dasar untuk semua anggaran operasi lainnya dan sebagai dasar penyusunan anggaran keuangan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan forecasting penjualan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi suatu forecast atau peramalan penjualan, yaitu yang pertama, sifat produk, kedua, metode distribusi, yang ketiga, besarnya perusahaan dibandingkan dengan pesaing, keempat, tingkat persaingan, dan kelima, data histori. 2. Teknik-teknik dalam peramalan penjualan. Metode untuk melakukan penaksiran atau peramalan dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu yang pertama, bersifat kualitatif, yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pendapat seseorang. Cara penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu pendapat seseorang sering diwarnai oleh hal-hal yang bersifat objektif. Kedua, bersifat kuantitatif, yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode statistik. Cara peramalan atau penaksiran yang kuantitatif semacam ini diharapkan dapat menghilangkan unsur-unsur subjektif seseorang sehingga hasil taksirannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, model analisis dalam peramalan penjualan. Beberapa model analisis dalam peramalan penjualan diantaranya A. Forecast berdasarkan pendapat. Hal-hal yang dapat dikategorikan forecast berdasarkan pendapat terdiri dari 1. Pendapatan salesman, kedua pendapatan kepala bagian pemasaran, ketiga pendapatan pendapat para ahli, keempat survei konsumen. B. Forecast berdasarkan perhitungan statistik. Forecast berdasarkan perhitungan statistik terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, analisis tren. Untuk mengetahui peramalan dengan baik, analisis membutuhkan berbagai macam informasi yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. A. Garis tren bebas. Metode tren bebas cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang akan dihadapi. Kedua, garis tren metode setengah rata-rata. Metode tren semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Yang ketiga, garis tren matematis. Metode tren ini merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX.
D. Model analisis tim series. Pertama, pengenalan analisis serial waktu atau tim series. Tim series pada dasarnya digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Selain itu, analisis tim series bisa digunakan untuk peramalan data beberapa periode ke depan yang sangat membantu dalam menyusun perencanaan ke depan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi data tim series. A-trend adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Yang ke B, variasi musiman adalah fluktuasi yang muncul secara reguler setiap waktu yang biasanya disebutkan oleh iklim, kebiasaan, atau mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Yang ke C, variasi siklis muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Yang ke D, variasi random adalah suatu variasi atau gerakan yang tidak teratur. Variasi ini sulit diprediksi. Tiga, penggunaan metode dalam tim series. Model tim series adalah peramalan nilai masa depan yang didasarkan pada nilai-nilai masa lampau suatu variabel dan kesalahan masa lampau. Model tim series lebih sering digunakan untuk peramalan atau prediksi. Keempat, teknik pembuatan model tren. Metode tren adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Ada beberapa teknik dalam membuat model tren. Teknik yang sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil yang terdiri dari model tren linier dan yang kedua variasi musiman. Demikian presentasi kami dari bab 9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.